Teman-teman sekalian, selamat bergabung di live streaming kita malam ini. Pada video ini tentunya saya akan menyapa dulu teman-teman. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan live streaming kali ini. Tentunya pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat halaman Facebook dari FB Pro ya. Jadi karena banyak pertanyaan yang sering muncul, bagaimana cara membuat halaman Facebook. Jadi langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Buat teman-teman yang menyaksikan streaming ini, jangan lupa di-share. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ya. Jadi langsung saja teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah membuka satu halaman Facebook bernama Viral Bugis. Jadi ini Facebook pribadi bernama Viral Bugis dengan pengikut sekitar 791. Ini Facebook biasa ya. Jadi halaman Facebook biasa. Nah, di sini saya akan membuat halaman Facebook yang tertaut dari Facebook ini. Karena perlu kita ketahui bahwa halaman Facebook itu baru bisa dibikin kecuali dia berada dalam ranah dari Facebook ya, seperti itu ya. Jadi langsung saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini saya kurang terlalu hafal, akan tetapi saya akan memperlihatkan prosesnya ya, karena biasanya saya menggunakan smartphone. Nah, jadi teman-teman, di bagian ini namanya tampilan pengelolaan ya, tampilan pengelolaan. Kemudian ini adalah halaman Facebook saya ya. Saya akan membukakan dulu kembali Facebook pribadi saya ya. Oke. Nah, jadi halaman Facebook Viral Bugis ya, yang tertaut dari Facebook pribadi Viral Bugis ini ya, Facebook pribadi Viral Bugis. Oh iya, lupa ya. Jadi harusnya kita masuk di bagian sini ya teman-teman ya. Jadi kita harus masuk di bagian profile ini. Kita beranggapan bahwa ini belum ada teman-teman ya. Jadi kita beranggapan ini belum ada, sehingga kita masuk di bagian profile, kemudian pilih buat profile atau halaman baru. Sebenarnya sama juga ya kalau misalkan masuk di sini ya teman-teman ya. Di sini kan ada buat profile ya. Ada nggak? Ada, tadi saya baca buat profile. Lihat sebagai, oh ternyata dihilangkan setelah mode ini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya klik lihat baru, kemudian buat profile. Nah, di sini pilihannya kita harus membuat profile atau halaman Facebook. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Kalau profile, dapatkan nama baru dan kabar, pilih dengan siapa yang berinteraksi. Kemudian halaman publik, dapatkan manfaat dan fitur personal, tetap akses ke orang lain. Berarti jangkauan dari halaman publik itu lebih bagus ya. Jadi kita coba bandingkan saja ya. Ini dari segi perbandingan. Kalau seumpama di Facebook pribadi hanya terhubung dengan teman-teman saja ya. Jadi putuskan dengan siapa yang Anda berteman dengan melihat postingan Anda. Jadi profil pribadi hanya dapat dilihat terhubung dengan teman-teman, tapi kalau halaman publik itu secara luas. Kemudian fitur profesional bisa di halaman Facebook, bisa di Facebook. Sebenarnya bisa di Facebook juga. Di pribadi bisa membuat iklan kalau misalkan dia memenuhi syarat dan bisa melihat insik. Kalau halaman Facebook, kalau Facebook pribadi tidak bisa ya teman-teman ya. Kemudian akses bersama ke orang lain dapat dikontrol secara bersamaan untuk halaman Facebook ya. Nah, ini ya, terhubung dengan teman-teman, putus dengan siapa yang berteman, dengan siapa yang melihat postingan. Itu dari segi perbandingan teman-teman ya. Nah, saya akan memilih untuk halaman publik ya. Nah, di sini buat halaman untuk berinteraksi dengan pelanggan atau penggemar baru, gunakan fitur ini, banyak yang muncul ya. Klik aja mulai teman-teman ya. Setelah klik mulai, langsung saja kita tulis uji coba satu ya. Itu nama halamannya ya, uji coba satu ya. Dan kategorinya itu harus wajib ya teman-teman, kita tuliskan edukasi aja ya. Nah, edukasi pendidikan ya. Nah, oke, kita kasih pendidikan. Oke, setelah itu biografi boleh ditulis boleh tidak ya. Setelah itu ini tampilan halaman kita. Setelah itu buat halaman. Nah, secara otomatis akan terbikin bentuk halamannya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat sudah dibikinkan. Ini bisa dilewatkan ya. Jadi ini bisa dilewatkan. Ini tampilan dari web, ini tampilan dari HP ya. Dan ini bisa dilewatkan teman-teman ya. Jadi ini bisa dilewatkan. Jadi klik saya berikutnya. Kalau misalkan ingin ditambahkan profil, sampul, bisa ya. Jadi berikutnya lewati,
dan ini bisa kita langsung undang ya. Ini halaman Facebook enaknya karena kita bisa langsung mengundang teman-teman kita yang berteman di Facebook itu ya. Jadi ini sudah ada sekitar 200 teman saya, dan ingat, pastikan hanya 1000 orang ya yang bisa diundang dalam 24 jam ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Setelah itu berikutnya, kemudian notifikasi mau dicentang atau tidak, kemudian klik selesai. Nah, langkah untuk pembuatan halaman channel itu sudah kelar ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di halaman channel kita. Selamat datang ya. Jadi kita sudah masuk di halaman channel kita. Dan ketika untuk memposting bisa langsung teman-teman ya. Dan untuk menampilkan di bagian seperti halnya Facebook profesional, ada bagian jam tayang, iklan in stream. Kalau kita mau lihat, kita nggak mendapatkan di sini ya teman-teman ya. Jadi langsung kita klik ini Meta Business Suite. Jadi kita langsung akan dialihkan ke Meta Business Suite. Jadi tampilannya itu seperti YouTube teman-teman ya. Jadi lebih simple dan lebih lengkap ya. Kemudian klik bagian monetisasi. Nah, kalau di Facebook Pro ini nggak ada ya teman-teman ya. Paling hanya bisa diakses melalui handphone saja. Dan ini ya persyaratannya. Ini masih ada kesalahan dalam memonetisasi karena memang halaman Facebook baru. Kemudian kita melihat di bagian kelayakan teman-teman. Nah, di bagian kelayakan iklan stream ini semua sudah terbuka teman-teman ya. Kalau di FB Pro kan belum terbuka ya. Ini sudah semua terbuka. LGBT country semua sudah terbuka. Jadi sisa kita memenuhi persyaratannya. Kemudian masalah kebijakan di sini pasti masalah kebijakannya nggak ada masalah ya. Ya, jadi harusnya nggak ada masalah sih. Ya, nggak ada masalah. Oke, jadi seperti itu ya tampilan untuk halaman Facebook. Kemudian untuk membuat konten itu bisa diterbitkan, dijadwalkan draft, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Bisa ekspor, banyak lagi bisa buat reel, bahkan bisa di publish secara massal ya video. Jadi ini bagus sekali, dan satu video bisa terhubung ke beberapa halaman yang kita punya. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama teman-teman sudah paham sampai di sini, itu lebih bagus lagi. Dan di bagian sini masih banyak dilengkapi, ada insight. Insight ini untuk melihat performa dari halaman Facebook kita, apakah sudah aktif atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian ada tampilan berandanya juga sangat bagus. Ini ya, jadi ini bisa ya teman-teman gunakan melalui tampilan Google Chrome ya, Google Chrome, bukan menggunakan aplikasi FB Pro. Kalaupun untuk membuka halaman itu bisa di FB Pro, tapi ada nilai plusnya yaitu bisa menggunakan halaman Facebook. Google Chrome. Ya, jadi ini untuk tampilan smartphone-nya seperti ini ya. Kayak gitu ya. Semua sudah bisa dilengkapi, hubungkan profil apa dan semacamnya. Nah, seperti itu. Jika misalkan ada pertanyaan, kita bisa bisa saling sharing lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian FB Pro. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri live streaming kita malam ini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.